Assalamualaikum ayah bunda yang hebat. Apakah ayah bunda sedang menyambut buah hati atau sedang mempersiapkan kelahiran atau bahkan sudah lahiran? Simak video kami ya. Tapi sebelumnya selamat datang di channel kami Rumah Parenting Indonesia. Selamat Bunda atas kelahiran Ananda. Jika ini anak pertama, bisa jadi Bunda merasa khawatir karena belum pernah memiliki pengalaman. Tetapi jangan khawatir Bunda, karena naluri keibuan membuat kita setiap hari semangat untuk belajar dan membuat kita tambah pede untuk merawat dan mengasuh Ananda yang baru lahir. Tahukah Bunda kalau usia bayi 0-3 bulan itu memiliki beberapa kebutuhan dasar? Yuk kenali bersama lewat video ini. 1. Usahakan Bunda untuk memberikan ASI eksklusif karena ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi usia 0-6 bulan. Ada beberapa kelebihan ketika Bunda memberikan ASI. Di antaranya adalah sehat secara klinis untuk Bunda maupun untuk bayi, hemat tentu saja, praktis dan portable. Bunda jika bepergian kemana-mana tidak perlu repot membawa termos air panas atau membawa susu formula atau bahkan perlengkapan botol lainnya. Untuk tips bagaimana memberikan ASI agar lancar dan melimpah, nanti kita akan bahas di video khusus. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah segera merespon tangisan bayi. Tangisan bayi merupakan salah satu bentuk komunikasi bayi untuk menyampaikan kebutuhan dasar bayi. Selain itu, tangisan juga sebenarnya membantu bayi untuk melepaskan energinya. Dan kalau misalnya Bunda amati, sebenarnya tangisan bayi itu memiliki beberapa perbedaan atau memiliki makna. Ada tangisan lapar, ada tangisan kemarahan, atau ada tangisan hanya ingin mendapatkan perhatian. Nah, kita hanya perlu sedikit saja belajar untuk mengenali ini Ananda tangisannya tangisan apa ya. Misalnya Bunda, untuk tangisan lapar, biasanya Ananda itu menangis dengan nada yang pendek dan tidak keras, dengan nada yang naik turun. Kalau misalnya tangisan marah, biasanya dia cenderung lebih keras. Tetapi kalau tangisan nyeri atau kesakitan, biasanya datang dengan tiba-tiba, dengan teriakan tinggi dan panjang, kemudian diikuti dengan jeda yang lama, dan kemudian mendatar. Dan cara terbaik untuk merespon tangisan bayi adalah dengan segera memenuhi kebutuhan bayi untuk menghindari kebiasaan bayi menangis lama karena kita membiarkannya. Sehingga ketika itu sudah menjadi kebiasaan bayi untuk menangis lama, sekalipun kita sudah memberikan kebutuhannya dengan cepat, maka bayi akan tetap menangis lebih lama. Tetapi Bunda, jika pada suatu kondisi Bunda sudah selalu merespon tangisan bayi untuk memenuhi kebutuhan dan aman, tidak ada yang sakit, tidak usah khawatir karena bisa jadi bayi menangis untuk melepaskan energinya. Ada beberapa tips yang bisa Bunda gunakan untuk mengurangi tangisan bayi. Misalnya Bunda bisa menggoyang-goyangkan bayi di ayunan, di kursi goyang, atau mengayun-ngayun sambil mengajak jalan, berbicara dengan lembut, atau misalnya mendengarkan musik yang lembut, atau misalnya mengelus kepala, dada, atau punggungnya, dan bisa juga Bunda mengajak jalan-jalan bayi. Selain itu, Bunda juga bisa menepuk-nepuk punggung bayi untuk mengeluarkan gas di perutnya agar Ananda merasa nyaman. Ketiga, jika Bunda memilih menggunakan popok kain, pastikan kalau popok kainnya itu lebih dari 10 buah. Karena bayi dalam sehari bisa menghabiskan 10-12 buah popok. Kemudian, ketika BAK, bayi pada umumnya BAK minimal 6 kali dalam sehari. Dan pastikan Bunda, perhatikan ketika bayi berkemih apakah Ananda merasakan kesakitan. Karena ketika Ananda kesakitan ketika berkemih, sebenarnya itu menandakan ada infeksi. Sehingga harus segera diperiksa ke dokter.
Ketika bayi baru lahir, biasanya tinjanya berwarna agak kehitam-hitaman dan agak berlendir begitu. Tidak usah khawatir ya Bun, karena itu dinamakan mekonium yang berasal dari makanan bayi ketika di dalam rahim. Biasanya ketika mekonium tersebut sudah habis, maka BAB-nya akan berubah warna tinjanya menjadi kuning kehijau-hijauan, dan jika Ananda minum ASI eksklusif, maka tinjanya itu akan berubah hijau ke kuning-kuningan dengan pola seperti bunga atau kue mustar dengan partikel biji. Dan tips saya Bunda, pisahkan popok yang terkena BAB dengan baju-baju yang lain, karena ketika itu dicampurkan bisa menyebar ke baju yang lain dan itu sulit untuk dibersihkan. Tetapi jika Bunda memilih untuk memakaikan diapers pada Ananda, tidak masalah, tetapi pastikan Bunda harus rajin memeriksa dan mengganti diapers. Karena kalau kita malas untuk mengganti diapers, itu bisa menyebabkan iritasi kulit pada bayi, bahkan infeksi kantung kemih. Jadi pastikan ya Bun untuk selalu memeriksa dan mengganti diapers. Dan pastikan Bunda ukuran diapers sesuai dengan bayi baru lahir. Kemudian bahannya harus lembut karena bayi baru lahir biasanya kulitnya sangat sensitif. Bunda, pada bayi yang baru lahir, biasanya aktivitas atau gerakan bayi banyak yang bersifat refleks. Misalnya jika kita menempelkan jari atau puting di ujung bibirnya, maka bayi akan refleks mencari kemudian menghisap jari tersebut. Atau misalnya ketika bayi terkena cahaya, maka matanya akan berkedip. Nah Bunda, ada beberapa refleks yang bisa kita kenali ketika bayi baru berusia 0-3 bulan. Pertama yaitu refleks Moro. Refleks Moro itu adalah kegiatan atau refleks bayi seolah-olah bayi mau jatuh, kemudian tangan dan juga tungkai kakinya bergerak karena mendengar suara yang keras atau kegiatan atau gerakan yang tiba-tiba dan menyebabkan bayi menangis. Dan biasanya ketika masuk usia 3 bulan, refleks ini akan berkurang dan menghilang. Tips untuk Bunda agar refleks Moro tidak mengganggu tidur bayi adalah sebelum tidur, Bunda bisa membedong bayi tersebut agar ketika mendengar suara keras bisa mengurangi refleks Moro yang membuat bayi menangis. Kedua adalah refleks otot leher atau dikenal dengan postur anggar. Jadi posisi ini kalau misalnya Bunda melihat kepala bayi bergerak ke sisi kanan atau ke sisi kiri dengan satu lengan lurus tetapi satu lengannya itu bengkok, dan biasanya karena gerakannya halus banyak juga kita tidak melihat gerakan ini, dan di usia 5-7 bulan biasanya refleks ini akan menghilang. Ketiga Bunda, refleks telapak tangan. Kalau Bunda perhatikan, kalau misalnya Bunda meletakkan jari kita ke tangannya bayi, maka bayi akan langsung menggenggam jari kita. Tetapi hati-hati ya Bun, sekalipun genggaman tersebut seolah-olah kuat, jangan sekali-kali menarik tangan bayi ke atas karena bayi belum memiliki kendali terhadap refleks memegang jari tersebut dan bisa saja terlepas sewaktu-waktu. Keempat adalah refleks berjalan atau melangkah. Jika Bunda mengangkat badan bayi, biasanya kakinya akan menendang-nendang dan seolah-olah mau berjalan. Nah, itu yang dinamakan dengan refleks jalan atau melangkah. Yang terakhir Bunda adalah refleks protektif atau pertahanan. Sekalipun bayi baru lahir, ternyata bayi juga memiliki refleks pertahanan. Misalnya ketika bayi tertutup oleh selimut mukanya atau wajahnya, maka bayi tersebut akan berusaha menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, bahkan menggerakkan tungkainya untuk membuka selimut yang menutup di wajahnya. Yang kelima adalah mengenal keadaan sadar bayi sehari-hari. Keadaan satu adalah
Bayi tidur nyenyak, terbaring, tenang, dan tidak bergerak. Bunda bayi baru lahir biasanya membutuhkan waktu 16,5 jam untuk tidur. Dan biasanya banyak bunda-bunda yang mengeluh karena harus bergadang menemani Ananda di malam hari. Pengalaman saya ketika merawat kelima anak saya yang baru lahir tanpa begadang akan kita bahas di video berikutnya. Keadaan kedua adalah tidur ringan. Ketika Ananda sedang tidur ringan, biasanya fisiknya tetap bergerak dan ketika mendengar suara bunyi keras, dia akan kaget dan menangis. Keadaan ketiga adalah mengantuk. Biasanya bayi akan mulai masuk fase tertidur, matanya menutup, dan kemudian mulai jatuh tertidur. Keadaan keempat adalah sangat awas. Mata terbuka lebar, kemudian wajah ceria, dan tubuhnya tenang. Keadaan kelima adalah awas aktif. Wajah dan tubuhnya bergerak sangat aktif. Keadaan yang terakhir Bunda adalah menangis. Terkadang bayi ketika menangis, tubuh dan badannya ikut bergerak untuk menyalurkan energi. Demikian Ayah Bunda beberapa hal kebutuhan dasar untuk Ananda yang berusia 0-3 bulan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.